Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat melakukan perkuliahan pada mata kuliah kewirausahaan. Ya, jadi sebelum saya memberikan materi, saya jelaskan dulu tugas yang akan adik-adik kerjakan. Ya, jadi tugas yang pada awal perkuliahan telah disebutkan bahwa nanti adik-adik akan membuat suatu proposal usaha, ya. Jadi adik-adik akan membuat proposal usaha yang bidangnya itu dapat pada bidang biologi, ya, bidang biologi sesuai dengan prodi adik-adik sekarang, atau pada bidang usaha yang lain. Nah, itu nanti tergantung kesepakatan kelompok karena tugasnya ini akan dikerjakan secara berkelompok. Ya, jadi sebelum saya masuk ke tugas, penjelasan tugasnya, ada baiknya sedikit saya memberikan informasi terkait dengan manfaat puasa, ya. Ini kita sudah hari ke-11 kalau tidak salah, ya. Jadi semoga adik-adik tetap lancar puasanya, selalu dalam keadaan sehat sekeluarga, ya. Jadi beberapa manfaat puasa yang telah diuji, ya, atau telah diteliti berdasarkan sains gitu. Yang pertama itu dapat mengurangi risiko terkenanya diabetes mellitus tipe 2. Ya, jadi penyakit diabetes atau penyakit gula darah itu kan ada dua tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Untuk detailnya nanti adik-adik dapat mencari informasi lebih lanjut, ya. Kalau tipe 1 kalau tidak salah itu bermasalah dari produksi hormon insulinnya tidak normal sehingga tidak dapat menekan gula darah yang ada di pembuluh darah. Sementara kalau yang tipe 2 ini hormon insulinnya itu diproduksi secara normal, namun sel-sel tubuh itu tidak sensitif, jadi tidak digunakan secara maksimal. Detailnya nanti adik-adik lihat. Selanjutnya itu dapat mengurangi berat badan adik-adik, ya. Jadi ya bagi adik-adik mungkin yang ada niat untuk mengurangi berat badan, ya, mengurangi berat badan atau lemak perut atau bagaimana, nah inilah saat yang tepat, ya. Selain nilai ibadah sangat besar sekali di bulan Ramadan ini, dapat melatih adik-adik untuk mengurangi konsumsi karbohidratnya sehingga dapat berefek pada menurunnya berat badan, ya. Kemudian manfaat yang lain berpotensi mencegah dan mengurangi resiko kanker, ya. Kemudian memacu perbaikan sel, kemudian dapat mengurangi efek samping kemoterapi, ya. Kemudian dapat mengurangi resiko penyakit Alzheimer, Parkinson, dan stroke. Dan yang terakhir itu dapat memperlambat proses penuaan. Ya, ini jadi manfaat puasa itu sangat banyak, sangat besar sekali adik-adik, ya. Apalagi misalnya kita barengi dengan ibadah, dimana ibadah pada bulan puasa ini dilipat gandakan berkali-kali lipat dibandingkan pada bulan biasanya. Kemudian namun ada sisi lain, ya. Kalau puasa itu kan kita biasanya karena cairan tubuh, ya, tidak disuplai secara terus-menerus, jadi kita sering ngantuk atau lemas. Nah, jadi disinilah semoga adik-adik tetap semangat, ya, di tengah kondisi pandemi ini. Kemudian puasa, ya, semoga adik-adik tetap dapat semangat dalam menuntut ilmu, ya. Baik, untuk penjelasan tugasnya, ya. Jadi dasar dan tujuan pembuatan tugas ini adalah tugas ini merupakan bagian dari penugasan mata kuliah kewirausahaan, ya, pada program studi Tadris IPA Biologi. Dengan penyusunan tugas ini, mahasiswa diharapkan dapat mendapatkan pengalaman dalam merencanakan usaha yang sekiranya ingin dirintisnya, ya. Karena memang nanti pada materi hari ini, ya, akan saya berikan, kalau tidak salah itu perpres telah direncanakan, ya, akan ditekan
yang untuk meningkatkan jumlah kewirausahaan, jumlah pengusaha di Indonesia. Karena memang manfaatnya sangat besar sekali, sehingga pemerintah concern ke arah sana sampai dibuatkan perpresnya. Kemudian yang ketiga, diharapkan dengan penyusunan dan presentasi tugas, ya nanti kan ada presentasinya, mahasiswa dapat pengalaman dalam menuangkan ide, kemampuan komunikasi dalam kelompok, dan pengalaman dalam mempresentasikan suatu hal kepada orang lain. Jadi kemampuan dalam mempresentasikan atau menjelaskan kepada orang lain itu penting juga adik-adik kuasai ya. Cara menguasainya adalah sering berlatih. Ya, saya yakin setiap mata kuliah itu kalau dalam kondisi normal ya, misalnya dalam tatap muka sebelum pandemi ini, adik-adik kan sering melakukan presentasi secara berkelompok ya. Nah, itu sangat besar sekali manfaatnya adik-adik bagi kemampuan adik-adik ya untuk berkembang, karena memang terkadang pekerjaan kedepannya itu sangat membutuhkan skill ya, soft skill seperti kemampuan presentasi, menjelaskan, begitu ya. Ya, selanjutnya untuk pengerjaan tugas dikerjakan dalam satu kelompok ya, yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian anggota kelompok diharapkan yang memiliki lokasi tempat tinggal berdekatan ya, tempat tinggalnya berdekatan. Namun jika tidak memungkinkan, jauh tidak masalah ya. Jauhnya maksudnya kan komunikasinya itu dapat dilakukan melalui WA ya, atau telepon atau video call gitu. Kemudian yang ketiga, rencana usaha yang dibuat ya sebaiknya yang terkait dengan tema keilmuan adik-adik mahasiswa, yaitu biologi ya, temanya biologi. Namun bila tidak memungkinkan atau adik-adik memiliki rencana atau ide usaha pada bidang yang lain, itu tidak masalah. Kemudian rancangan proposal usaha mengikuti petunjuk yang telah diberikan ya. Sebentar, setelah ini ada guideline penulisannya. Kemudian tugasnya adik-adik itu nanti dibuat dalam bentuk makalah ya, dalam bentuk makalah dan PPT. Nah, ini pedoman pengerjaan tugasnya ya adik-adik ya, layout dalam penyusunan proposal usahanya. Ini akan digunakan dalam penyusunan makalahnya maupun saat presentasi menggunakan PowerPoint. Jadi ada tugasnya menggunakan halaman depan ya, halaman depan atau cover yang berisi judul usahanya, kemudian logo UIN, kemudian nama kelompok, kemudian ya prodi dan fakultas. Kemudian setelahnya itu kata pengantar ya, kata pengantar bagaimana tugas ini dibuat dan dikerjakan, apa tujuannya begitu kan. Kemudian daftar isi, kemudian masuk ke isinya adik-adik ya, bab 1. Di bab 1 itu berisi latar belakang dan tujuan. Nah, latar belakang ini berisi mengapa adik-adik memilih rencana usaha. Misalnya adik-adik misalkan ini ya, adik-adik memiliki usaha, kelompoknya itu membuat cilok atau bakso yang berbahan dasar sayuran misalnya. Nah, latar belakangnya mengapa adik-adik memilih tersebut? Oh, misalnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sayuran, misalnya banyak anak-anak yang tidak atau sulit sekali memakan sayuran, makanya dibuatkan bakso atau cilok yang berbahan dasar sayuran. Ini misal ya, itu latar belakang usahanya dibuatkan. Kemudian tujuan dari usaha itu, misalnya tujuannya apa, seperti tadi untuk sarana misalnya memenuhi gizi bagi anak-anak yang susah makan. Nah itu ya, jadi tujuannya seperti itu. Tujuannya bisa lebih dari satu ya, bisa 2, bisa 3 begitu. Kemudian pada bab 2 produk dan pemasaran. Jadi pada bab 2 produk dan pemasaran ini berisi detail usaha, produk,
detail usaha dan produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Jadi detail usahanya itu dijelaskan di sini adik-adik ya. Jadi usaha ini misalnya dilakukan dengan cara pertama misalnya tadi misalnya bakso berbahan dasar sayuran itu ya, usahanya membuat bakso berbahan dasar sayuran. Langkah awal yang dilakukan yaitu misalnya mengeringkan sayur-sayuran hijau atau sayur-sayuran merah gitu kan, kemudian dihancurkan, kemudian disatukan dengan adonan ya, jadi nanti akan menghasilkan bola-bola bakso ya, atau bola-bola daging. Kemudian direbus selama sekian menit ya, kemudian ditiriskan, kemudian dipasarkan. Kemudian pemasaran dilakukan secara misalnya secara gerobakan misalnya ya, disewa gerobak di depan Indomaret ya, sewa tempat gitu maksudnya, sewa tempat di depan Indomaret atau di Alfamart begitu, dijual secara langsung gitu kan, atau misalnya penjualannya secara online dibungkus per 500 gram ya, 500 gram 1 kilo gitu kan, 1,5 kilo. Nah itu jadi detail usaha yang adik-adik lakukan itu rincinya itu apa gitu, dan produk yang dihasilkan atau dipasarkan detailnya itu seperti apa. Misalnya kalau bakso itu kan berupa produknya itu nanti berupa bola-bola daging, bola-bola yang bahan dasarnya dari daging dan sayuran misalnya itu kan. Kemudian target pasar dan strategi pemasaran. Nah seperti tadi ini yang saya jelaskan, misalnya target pasar, misalnya bakso sayuran tadi target pasarnya itu, target pasar utamanya itu adalah sasarannya anak kecil, misalnya usia taman kanak-kanak sampai dengan SD, karena pada usia tersebut asupan gizi sebagian besar anak pada sayuran itu kurang. Nah itu target pasar. Kemudian atau misalnya yang membuat usaha jilbab, misalnya penjualan jilbab online misal, itu target pasarnya muslimah yang usianya dari umur 20 sampai 30 misal, karena dia menjual jilbab dengan corak yang anak muda misalnya, seperti itu namanya target pasar ya. Kemudian strategi pemasaran ini menjelaskan bagaimana cara adik-adik memasarkan produknya. Jadi misalnya dipasarkan langsung ya, atau menyewa tempat di Indomaret, Alfamart misalnya, atau strategi pemasarannya secara online ya, atau dijajakan langsung dari rumah ke rumah, misalnya di komplek perumahannya atau komplek di sekitar kos-kosan. Nah, itu strategi pemasaran ya, strategi pemasaran. Nanti kalau ada yang belum dipaham bisa ditanyakan ya. Kemudian bab 3 pembagian tim kerja. Nah pembagian tim kerja ini kan adik-adik itu satu kelompoknya itu ada 3 orang ya, 3 sampai dengan 4 orang. Nah pembagian tim kerja misalnya ada yang bertugas sebagai pemasaran, misalnya ada yang bertugas sebagai desain produk, misalnya ada yang bertugas sebagai pembuatan produk atau pembuatan kemasan, atau misalnya adik-adik memiliki tugas ganda, misalnya satu orang bertugas sebagai marketing ya atau pemasaran, penjualan, dan di sisi lain dia juga bertugas sebagai pembuat kemasan, misalnya desain kemasan, itu boleh ya. Jadi pembagian tim kerjanya, jadi seolah-olah adik-adik bertiga atau berempat ini dalam satu kelompok itu memiliki visi yang sama, karena memang kan di awal disepakati dulu ini usaha apa yang akan dibuat. Misalnya pembuatan pembibitan anggrek. Nah berarti adik-adik yang berempat ini memiliki visi yang sama, yaitu membuat penangkaran anggrek, misalnya berbagai macam jenis anggrek di kota misalnya gitu kan. Nah, jadi pembagian kerjanya itu seperti apa? Mungkin ada yang bagian
apa namanya, accounting. Nah, accounting itu maksudnya di bagian keuangan gitu ya, di bagian keuangan yang mengelola keuangan, kemudian ada yang mengelola pemasaran seperti itu terserah adik-adik ya. Kemudian biaya produksi dan modal yang dibutuhkan. Nah, jadi adik-adik nanti bisa memperkirakan biaya produksinya itu seperti apa gitu ya, biaya produksinya dan modal yang dibutuhkan. Biaya produksi di sini yaitu dana yang digunakan untuk menjalankan rencana usaha tersebut. Misalnya ini besaran biaya produksinya ini, misalnya dalam membuat bakso 1 kg sudah jadi itu misalnya membutuhkan modal 200.000. Nah, itu rinciannya itu seperti apa? Misalnya membeli tepung, kemudian membeli tepung 50.000, membeli daging misalnya 1 kilo 70.000 gitu ya. Kemudian membeli sayur-sayuran itu 30.000, kemudian biaya pengeringan itu kan. Kemudian bisa juga dimasukkan biaya produksi seperti tabung gas ya, kompor, itu bisa dimasukkan ya. Ini modalnya tidak dibatasi jumlahnya berapa, namun saya sarankan karena untuk memulai suatu usaha itu tidak harus mahal adik-adik ya. Misalnya dari 3 sampai 4 anggota kelompok itu patungan, masing-masing mengeluarkan misalnya 200.000 atau 250, sehingga terkumpul misalnya satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang, akan terkumpul dana 1 juta. Nah, 1 juta itu kan dapat digunakan untuk modal awal dulu kan, misal pembelian bahan atau alat, kemudian misalnya kalau dananya terbatas itu penjualannya melalui online dulu kan, tidak membutuhkan biaya terlalu besar. Kemudian misalnya door to door itu kan ditawarkan dari rumah ke rumah, atau penawarannya itu misalnya seperti saya mengajar di tempat kampus yang lama sebelum di UIN, itu mahasiswa membuat kerupuk dari kulit ikan ya, kerupuk kulit ikan dan bakso dari ikan ya. Tidak, bahannya biasa bakso itu kan daging, tapi dia mahasiswa tersebut menggunakan bahan bakunya itu dari ikan. Itu ditawarkan ke dosen-dosen di kampus ya. Ya, kita sebagai dosen kan untuk membantu dan mensupport kegiatan mahasiswa biasanya akan membeli gitu kan. Apalagi kalau memang kualitas produknya itu baik, itu kita bisa memesan lagi gitu kan untuk pemesanan selanjutnya. Ya, nanti saya akan share juga nanti contoh proposalnya itu seperti apa ya. Nah, ini penjelasan proposalnya. Jika pedoman pengerjaannya kalau ada yang masih dibingungkan dapat ditanyakan. Kemudian untuk guideline makalahnya ya, jadi makalah menggunakan ukuran kertas A4, kemudian marginnya garis pinggir kiri, kemudian kanan, atas, bawah itu 22,5 cm. Fontnya menggunakan Arial ya adik-adik ya, Arial bukan Times New Roman, menggunakan Arial. Ukurannya itu 11 ya, ukuran 11. Kemudian spasi antara kalimat 1,15 ya, jangan 1,5 terlalu jauh dia nanti. Kemudian tulisan bab ya, tulisan bab dan subbab ditulis tebal atau bold ya. Kemudian setiap bab diawali pada halaman baru. Misalnya bab 1 dan bab 2 itu berbeda halaman ya, jangan dilanjutkan di bawahnya adik-adik. Bab 1 di halaman sebelumnya, bab 2 dilanjutkan pada halaman sebelumnya. Jika ada yang masih dibingungkan dapat ditanyakan pada WA group ya. Nanti akan saya share juga contoh proposalnya ya, contoh proposal usahanya, agar adik-adik itu ada gambaran ya. Nanti kalau penjelasan saya ini terlalu cepat, itu dapat diulang videonya ya, itu pedoman pengerjaan tugasnya. Kemudian ini pembagian kelompok ya, ada terdiri dari 3 sampai 4 orang ya.
Sekian penjelasan tugas ini, semoga dapat oh ya, waktu pengerjaannya itu selama 2 minggu ya adik-adik ya. Jadi mungkin nanti di awal Mei itu sudah presentasi ya. Presentasi, kemudian mungkin pekan depan itu kita UAS. UAS apa namanya? UTS ya, kita UTS dulu materi sampai dengan materi hari ini, akan saya share materinya. Nanti hari Jumat atau Sabtu pekan depan, nah itu kan UAS ya, UTS maksud saya, maaf, UTS. Kemudian pekan depannya lagi itu adik-adik akan presentasi tugasnya. Ya, semoga tidak ada masalah ya. Kembali lagi saya ingatkan ya, jadi adik-adik semangatlah menuntut ilmu ya. Sering saya katakan, jadi menuntut ilmu ini kan bermanfaat untuk kita ya. Bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang tua, keluarga, dan sekitar. Ya, semoga adik-adik lancar puasanya ya. Semoga sekeluarga juga dalam keadaan sehat. Ya, jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.